masyarakat di sini ini menderita di atas menderita, Pak. Mandi ini bagaimana? Mandi biasa mandi air asin saja, Ibu. Karena tidak ada air juga. Kita juga macam masyarakat di sini rasa bosan. Lihat orang punya perjanjian-perjanjian begitu. Tidak pernah ada yang tengok ke sini. Baik saudara, kalau saat ini masyarakat di Kota Timika sedang meributkan masalah air minum isi ulang yang sampai hari ini tuh harganya belum ada kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah. Tetapi ada masyarakat kita di wilayah pesisir atau di sekitar pinggiran kota yang bahkan tidak pernah melihat dan menikmati layanan air bersih. Nah, jangankan mereka meributkan air galon, air bersih untuk kebutuhan sehari-hari saja bagi mereka itu bukanlah perkara yang mudah mereka dapatkan. Nah, sekarang kami sudah berada di kawasan Pomako, di mana kawasan ini didiami oleh masyarakat dari suku Kamoro, masyarakat asli Kabupaten Mimika dan juga masyarakat dari wilayah-wilayah pesisir Mimika lainnya yang memang telah bermukim dan menetap di kawasan ini. Sekarang saya dengan salah satu masyarakat di kawasan ini dengan Bapak siapa? Wenceslaus. Kita akan melihat bagaimana kondisi rumah atau bagaimana keadaan di tempat Bapak Wenceslaus. Mari ikuti kami. Yang sekarang ini yang kita pakai ini hanya air hujan. Air hujan itu karena pemerintah juga ini janji-janji kami terus. Tidak pernah laksanakan untuk katanya mereka mau kasih turun air bersih di sini. Tapi hanya janji-janji saja, tidak ada pelaksanaan. Makanya kita biasa pakai air hujan ini. Air hujan itu sebentar saja sudah habis. Akhirnya kita mau masak juga tidak bisa, mau minum tidak bisa juga karena air sudah habis. Dengan keadaan terpaksa itu kita biasa cari air galon. Air galon pertama kita dorong taruh harga 5.000, sekarang sudah 10.000. Tapi air galon ini, penjual air galon ini sudah pintar. Dorong biasa kasih masuk di warung-warung. Akhirnya dorong kasih naik lagi 15.000. Jadi kita biasa mau cari jalan untuk ini minum karena ini ada air minum baru manusia hidup. Kalau makan itu soal kedua. Soal pertama itu air minum. Baru ini bukan air tawar yang dia mengalir, tidak, ini air asin, air laut. Jadi tidak bisa untuk masak, tidak bisa untuk minum. Dari pemerintah daerah juga ini tidak pernah patuh ke sini. Hanya mereka sebentar saja turun, janji masyarakat di sini mau kasih air bersih. Tapi tidak ada sampai dunia sekarang. Contoh saja, hari ini kan saya mau bikin makan buat anak-anak juga tidak ada air. Tadi ibu sendiri lihat, ini semua sudah kosong. Dari pagi kita tunggu air galon, tapi air galon juga tidak turun. Terpaksa air cuci piring juga, isi air garam ini sudah ember-ember ada tinggal. Jadi cuci piringnya pakai air garam? Pakai air garam. Kalau tidak ada air sama sekali. Kalau ada hujan, syukur-syukur begitu ya, ditampung ya. Kita bisa cuci pakaian, bisa cuci piring, pakai masak. Kalau tidak ada air hujan, itu sudah ikut keadaan saja yang ini. Derem juga kosong tuh. Jadi dari pagi saya ada duduk dengan anak-anak ini mau masak, tidak ada air. Mereka mau lakukan air bersih untuk ini, dong bikin penampungan, tapi baknya kosong semua. Bak sudah kosong. Kalau mereka bikin sumur bersih, baru taruh itu, dia punya itu penarikan air boleh, baru dia bisa tampung di itu. Di atas bak itu. Di atas bak, tapi ini tidak ada. Hanya bikin bak saja, kasih tinggal begitu saja sampai Malumut. Tidak dikelola ya.
tidak ada isi. Jadi dulu itu rencananya pemerintah mau bangun semacam tempat penampungan air bersih di sini begitu ya, distribusi. Iya, ada rencana tapi pelaksanaan tidak ada sampai juga sekarang. Kalau mandi ini bagaimana? mandi biasa mandi air asin saja ibu, karena tidak ada air juga. Saudara, kita bisa lihat ini air asin ya, ini air laut yang masyarakat coba tampung di sini karena biasanya mereka mengandalkan air hujan yang mereka tampung kemudian mereka pakai untuk kebutuhan air bersih, tapi karena kondisi sekarang ini tidak ada hujan dan air bersih sama sekali tidak ada sumbernya di sini, makanya dengan begitu dengan terpaksa mereka harus memakai air laut ini, air asin untuk mereka pakai untuk mungkin mencuci peralatan dapur, mungkin pakaian juga, dan banyak hal yang mereka lakukan di sini. Jadi ini memang betul-betul adalah krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat di sini selama bertahun-tahun, dan sampai hari ini belum ada semacam solusi atau apapun itu yang dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak yang lain. Pemerintah daerah juga ada pernah janji untuk kasih perumahan, tapi sampai sekarang ini juga tidak ada rumah-rumah. Rumah-rumah ini kasihan bapak dong, lihat ini. Air naik, binatang masuk, kuman-kuman masuk. Jadi mereka ini hidup dengan binatang-binatang. Maksudnya perumahan apa tuh Bapak? Ya perumahan ini dari pemerintah toh ya, macam ini di kampung-kampung sana. Pernah dijanjikan juga? Ya pernah dijanji juga tapi tidak. Sejak kapan mereka janji itu? Sudah dari 2000 berapa itu? 2005 itu orang ada pernah janji tapi tidak ini juga. 2005 atau 2015 Bapak? Iya 2015. Ya. Sampai sekarang belum ada apa-apa ya, terlihat begitu. Masyarakat yang lain juga tidak ada. Iya. Kita biasa tidur dengan binatang apa saja bisa. Tapi kalau tidur. Bapak di sini, katakanlah Bapak sudah mau menetap di sini begitu, ya, atau sementara begitu. Tidak Pak, ini memang di sini sudah ya? Memang di sini sudah. Oh, biasa kan dari masyarakat yang lain kan biasanya mereka datang di sini, misalnya dari Timika Pantai, datang di sini, tapi tidak menetap di sini begitu. Ya, kalau mereka yang dari kampung-kampung kan biasa datang hanya numpang saja, sebentar lagi dong pulang. Iya, tapi kalau Bapak orang memang di sini kita ya. ini kan kita warga di sini. Sudah 10 tahun lebih mungkin di tempat ini. 10 tahun lebih. Baik. Ini 2 drum dan beberapa tempat penampungan ini digunakan oleh masyarakat. Kalau misalnya hujan, mereka akan menampungnya di dalam sini. Di 2 tong ini, tempat penampungan ini, mereka mengandalkan hujan untuk bisa mengisi tempat-tempat penampungan ini. Air inilah yang mereka gunakan sebagai banyak hal yang mereka pakai air bersih ini. Karena memang sumber untuk mendapatkan air bersih ini memang sangat susah ya di sini, dan pada kondisi tertentu mereka harus terpaksa membeli air galon yang memang harganya cukup mahal di sini karena mungkin akses yang cukup jauh. Kemudian kadang-kadang air ini sudah dititipkan di kios-kios terdekat di sini, jadi harganya akan sedikit lebih mahal begitu. Tapi walaupun mereka harus dengan terpaksa membeli air galon, itu pun tidak akan mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Banyak hal yang mereka masih butuhkan, misalnya untuk mandi, mereka terpaksa harus mandi menggunakan air asin atau mencuci dan sebagainya. Jadi mereka membeli air galon betul-betul hanya untuk diminum saja, dan itu pun juga tidak cukup untuk mereka. Kalau Bapak di sini tuh ada tidak sumber air, mungkin air bersih itu yang misalnya mungkin dari kali-kali ini ada air tawar tidak yang bisa itu lebih dekat? Itu pas itu Pak di Arwana itu. Di sekitar mana itu Pak? Di kampung apa itu? Jauh tidak dari sini? Tidak jauh juga Pak, ini putaran Tanjung ini saja. Tapi di seberang pulau ya, kita harus menyeberang ya? Pakai perahu? Jembatan panjang Pak. Ada jembatan ke sana? Tapi itu air bersih itu bisa diminum begitu? Maksudnya dia air tawar tapi bersih juga? Tapi kotor juga Pak. Oh, tetap. Karena mereka buang pembuangan itu di atas. Oh. Jadi kalau mau bikin air bersih, harus pemerintah yang cari jalan untuk caranya bagaimana untuk kasih masyarakat. Kami juga tidak tahu. Yang kami minta mungkin pemerintah dia orang bisa pantau ke sini untuk kasih air bersih kah,
Kita harap begitu. Karena kasihan masyarakat di sini ini menderita di atas menderita, Pak. Tidak pernah ada yang tengok ke sini. Mereka itu biasa datang hanya butuh masyarakat punya KTP, kartu keluarga, mereka bawa ke Timika, bikin dorong punya permohonan, baru dorong ajukan ke Jakarta. Tapi program itu tidak pernah terlihat di sini. Program itu tidak terlihat di sini, Pak. Mereka itu bikin pribadi. Ya. Jadi mereka di sana itu di pusat dapat tipu dari pemerintah daerah ini. Tapi pernah tidak Bapak dorang misalnya dari masyarakat di sini meminta kepada pemerintah, Pak tolong ini kita kesulitan air bersih misalnya. Pernah tidak ada aspirasi begitu ke mereka? Tidak ada, Pak. Mereka yang biasa janji sama kami. Justru mereka yang datang, janji sendiri begitu tapi tidak pernah terlihat. Mereka yang biasa datang, cek, kita kasih keterangan. Mereka bahas sudah nanti tahun depan kami kasih air bersih. Tahu-tahu sampai dunia sekarang tidak ada. Tidak pernah terlihat ya? Tidak terlaksana yang itu. Tidak ada orang tidak kasih. Baik. Makanya kita juga macam masyarakat di sini rasa bosan. Lihat orang punya perjanjian begitu. Kami juga rasa bosan. Sehingga itu kita juga malas tahu di sini. Karena mereka itu sudah janji kami berapa kali mau kasih air bersih, kasih ini, kasih itu. Tapi tidak pernah, tidak Pak. Pernah terlihat. Tidak pernah. Saudara, Anda bisa melihat beginilah suasana masyarakat di kawasan Pomako. Kita bisa lihat kondisi mereka seperti apa, dan di sini yang menjadi hal yang paling dikeluhkan oleh masyarakat adalah krisis air bersih gitu. Dan mereka sudah mengalami itu selama bertahun-tahun, puluhan tahun mereka hidup dalam keadaan seperti ini.